Waalaikumsalam, Meli. Ada yang ingin aku tanyakan tentang materi mata kuliah minggu lalu. Apa kamu bisa membantu? Iya, Eli, selagi saya bisa membantu. Jadi gini, aku bingung yang dimaksud akikah itu sebenarnya apa sih? Bisa tolong dijelaskan tidak? Akikoh adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala mengenai bayi yang dilahirkan. Terus kalau untuk ketentuan dan tata cara itu bagaimana? Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat video berikut ini. Ketentuan akikah. Ketentuan akikah ada 5. Yang pertama, pemotongan hewan dilakukan pada hari ke-7, hari ke-14, ataupun hari ke-21. Yang kedua, apabila yang lahir adalah bayi laki-laki, maka hewan yang dipotong adalah 2 ekor. Sementara, jika yang lahir bayi perempuan, cukup memotong 1 hewan. Yang ketiga, hewan untuk akikah boleh domba maupun kambing tanpa melihat jantan maupun betina. Yang keempat, pada saat akikah, hendaknya bayi juga dicukur rambutnya dan diberi nama. Dan yang terakhir adalah daging yang telah disembelih kemudian dimasak dan dibagikan kepada orang yang berhak dan orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau tetangga. Doa menyembelih kambing. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal minni hadhihi aqiqatu. Lalu sebutkan nama bayi tersebut. Tata cara akikoh dalam Islam. Yang pertama, waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan akikoh. Rasulullah bersabda, semua bayi tergadaikan dengan akikohnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ini, maka para ulama menyepakati bahwa waktu melaksanakan akikoh yang paling baik adalah pada hari ketujuh semenjak hari kelahiran. Namun, jika berhalangan karena sesuatu hal, akikoh dapat dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Namun, jika seseorang tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, maka kewajiban melaksanakan akikoh pun gugur. Karena apabila memang benar-benar tidak mampu, seorang muslim diperbolehkan untuk meninggalkan atau tidak melakukan ibadah akikoh ini. Yang kedua, syarat-syarat dalam membeli hewan untuk akikoh. Dalam Islam menganjurkan hewan kurban untuk disembelih. Hewan dengan kriteria yang serupa dengan hewan kurban seperti kambing dan domba yang sehat adalah yang sebaiknya dipilih untuk prosesi akikoh. Umur dari hewan ternak ini pun tidak boleh kurang dari setengah tahun. Yang ketiga, membagi daging hewan hasil akikoh. Akikoh menurut agama Islam, daging akikoh yang sudah disembelih harus dibagikan pada tetangga dan kerabat. Namun, terdapat perbedaan antara daging hasil akikoh dengan daging kurban. Dalam bentuk pembagiannya, daging akikoh harus diberikan dalam kondisi yang sudah matang, tidak boleh masih dalam kondisi mentah layaknya daging kurban. Yang keempat, memberi nama anak pada saat akikoh. Pada saat menyelenggarakan disunahkan juga untuk mencukur rambut si bayi dan memberinya nama yang memiliki arti yang baik, karena nama yang baik kelak akan mencerminkan perilaku serta akhlaknya pada Allah Subhanahu wa taala dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, prosesi mencukur rambut pada saat akikoh. Mencukur rambut adalah salah satu hal yang terdapat dalam tata cara akikoh. Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar melakukan cukur rambut pada anak yang baru lahir di hari ketujuhnya. Dalam proses akikoh juga dilakukan pemberian nama sambil mencukur rambut anak. Hal ini menjadi anjuran dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikoh. Sembelih akikohnya pada hari ke-7, lalu cukur rambut serta berikan nama. Sementara itu, doa saat mencukur rambut bayi saat akikoh yakni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wa nurus samsi wal qamari. Allahumma syirwahi nuru nubuwati
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walhamdulillahirobbil alamin, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, cahaya langit, matahari dan bulan. Ya Allah, rahasia Allah, cahaya kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tata cara mencukur harus dimulai dari sebelah kanan ke kiri, dan rambut bayi dicukur semua hingga gundul. Setelah itu, memberikan nama bayi dan berikanlah nama yang baik karena menjadi cerminan dan doa mengenai akhlak dan iman anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka baguskanlah namamu. Hadis riwayat Muslim. Oh, seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang aku sudah paham apa itu akikah dan ketentuan-ketentuannya. Iya, sama-sama Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.